Silakan. Kami minta tolong panitia. Silakan sebutkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hamidi, mahasiswa semester 6, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya cukup tertarik dengan pembahasan mengenai wayang kulit Banjar. Jadi kalau tidak salah, pemateri ketiga kalau nggak salah. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah, pertama, saya belum jujur ini pertama kalinya saya mendengar wayang kulit Banjar. Saya ini bukan orang asli Banjar, saya sebenarnya adalah orang dari Lombok yang kuliah di Banjarmasin, dan ini pertama kalinya saya mendengar istilah wayang kulit Banjar. Dan saya juga belum pernah menemukan atau melihat seni pertunjukan wayang kulit Banjar selama studi saya di Banjarmasin ini. Dan saya juga bertanya kepada teman saya yang asli Banjar, lahir di Banjar, mengenai wayang kulit Banjar, ternyata dia belum nggak tahu apa itu wayang kulit Banjar. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, pertanyaan dasar saja. Apakah perbedaan wayang kulit Banjar dengan wayang kulit yang Jawa yang notabene lebih terkenal atau populer di kalangan masyarakat Indonesia? Dan tadi juga disebutkan salah satu upaya untuk melestarikan wayang kulit Banjar itu adalah dengan cara mendesain atau membuat wayang kulit, berusaha memasukkannya ke dalam bentuk game atau video kalau nggak salah. Nah itu bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, dan jika itu memang untuk melestarikan, apakah kalau kita bentuk dari ubah game seperti itu, apakah tidak akan merubah esensi dari nilai budaya dari wayang kulit Banjar itu sendiri? Terima kasih. Ya, kembali kasih. Ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan wayang kulit Banjar dengan wayang kulit Jawa? Kemudian yang kedua, ingin dijelaskan lebih detail bentuk inovasinya, apakah ini merubah bentuk aslinya atau tidak? Ya, silakan Ibu Dery. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Muhammad Hamidi ya, dari Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih, Pri. Pertanyaan ini merupakan salah satu kontribusi ya, generasi milenial dalam upaya pelestarian. Jadi setelah seminar ini, barangkali Mas Muhammad Hamidi tertarik untuk menonton pertunjukan wayang kulit Banjar, kalau misalnya belum pernah menonton. Jadi memang perkembangan wayang kulit Banjar di Kalimantan Selatan ini sudah cukup panjang ya, melalui dua periode masuknya wayang kulit Banjar ini ke Kalimantan Selatan. Betul bahwa perkembangan wayang kulit ini tidak hanya berkembang di wilayah Jawa, tetapi juga ada di Bali, kemudian di wilayah Sumatera, dan juga ada di wilayah Kalimantan Selatan ini. Jadi periode pertama ketika pada zaman Hindu, media wayang ini digunakan untuk penyebaran media dakwah untuk penyebaran agama Hindu pada saat itu. Tapi kemudian pada periode kedua mulai masuk pada saat Sunan Kalijaga untuk sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi ada dua periode masuknya. Jadi di tulisan dari Saleh dari museum pada tahun 1987, gamelan dan wayang kulit Banjar, di buku itu disebutkan bahwa memang keterkaitan wayang kulit Banjar dan wayang kulit Jawa itu sangat terkait, karena memang dibawa pada saat itu para bangsawan Jawa ketika masuk ke wilayah Kalimantan Selatan ini tidak hanya membawa nilai-nilai budaya dan lain sebagainya, tetapi juga membawa nilai budaya berupa kesenian tradisionalnya, yaitu gamelan, wayang orang, termasuk wayang kulit Banjar. Jadi di sini perbedaan apa sih yang signifikan dari wayang kulit Banjar dan wayang kulit Jawa? Barangkali kalau ada Prof. Suwati tadi bisa kita gali lebih lanjut ya untuk wayang kulit Jawa. Tetapi di sini wayang kulit Banjar itu, kalau misalnya Mas nanti lihat, bisa mengunduh atau membuka kanal YouTube wayang kulit Banjar di situ. Di situ juga sudah banyak didokumentasikan, barangkali bukan para dalang, tetapi juga para penanggap wayang kulit Banjar sudah mulai
mendokumentasikan dan mempublikasikan seni pertunjukan ini di dalam media YouTube. Jadi Mas nanti bisa mencari di sana. Jadi perbedaannya itu yang signifikan, ukuran wayang ini itu cenderung lebih kecil daripada wayang kulit Banjar. Kemudian dari segi bahasa, wayang kulit Banjar ini menggunakan bahasa Banjar. Kalau dari segi penceritaan, di sini kalau di Jawa lebih berkembang cerita-cerita pakem Mahabharata, pakem Ramayana, tetapi di wilayah Kalimantan Selatan ini, menurut penuturan para dalang-dalang di Barikin kemarin, yang lebih berkembang itu cerita pancara atau carangan. Itu cerita semacam ini ya, hasil kreativitas para dalang ini terlihat terhadap cerita-cerita yang berkembang di masyarakat pada masa kini. Jadi juga di ini ya, diadaptasi dengan cerita realitas yang ada. Misalnya yang pada saat ini cerita yang lebih marak itu tentang COVID-19, bagaimana masyarakat menyikapi persoalan COVID-19. Jadi dalam Upik pada saat itu diundang di Prehari, di dalam kisah-kisahnya diselipkan materi atau tema-tema terkait dengan hal itu. Jadi ini salah satu upaya dalam menarik salah satunya untuk ini ya, para penanggapnya. Jadi memang mereka, para dalang ini sangat melihat masyarakat penanggap. Oh, kira-kira karakteristik masyarakat yang penanggapnya itu seperti apa. Misalnya di Kandangan, menurut cerita dalam Upik, di sana itu karakter Kandangan itu lebih tertarik pada kisah-kisah kepahlawanan. Jadi dia menggarap wayangnya itu terkait dengan hal itu. Itu salah satu inovasi dari para dalang. Kemudian untuk inovasi dalam bentuk game dan video, ini baru digagas ya Mas. Memang sangat panjang ya, kalau terkait dengan pengembangan wayang kulit Banjar dalam bentuk game dan video. Tetapi sudah mulai digagas oleh Pak Sekda HSD kerjasama dengan desainer grafis dari Malang yang sudah mulai mendatangkan beberapa desainer grafis ke HSD untuk mulai menggarap game dan video. Tetapi memang ini sangat panjang, barangkali nanti untuk mengarah ke permainan itu masih dalam bentuk animasi dulu. Oh, karakter wayangnya yang diangkat seperti apa? Apakah sama persis atau disesuaikan dengan pasarnya ya? Kalau karena ini biaya sangat besar dan waktunya sangat lama pembuatan, kalau pasarnya tidak menyukai animasi atau game itu tentu sangat disayangkan. Oleh karena itu ada survei pasar, kemudian dan masih banyak lain yang perlu dilakukan. Tetapi usaha untuk mengarah ke pengembangan wayang kulit Banjar itu sudah ada, Mas. Semoga segera dapat terrealisasi. Barangkali apakah bentuk inovasi itu mengubah dari esensi wayang itu sendiri? Sebenarnya ini juga ada pertentangan ya dari baik kalangan pelaku seni wayang kulit Banjar maupun dari para pemerhati. Ada perubahan-perubahan yang terjadi setelah modernisasi globalisasi ini, misalnya lampu blincong yang merupakan karakteristik wayang kulit Banjar diganti dengan lampu modern, seperti sudah mulai dilakukan. Tetapi hal ini juga mulai ditentang oleh para masyarakat penanggapnya, seolah-olah itu sudah tidak sakral lagi atau sudah tidak menunjukkan identitas wayang kulit Banjar. Jadi ini juga dikembalikan lagi kepada marwah wayang kulit Banjar pada awalnya. Jadi saya rasa apakah mengubah esensi itu atau tidak, saya rasa ini juga perlu dikembangkan ya usaha inovasi kreativitas ini. Kalau tidak dilakukan, takutnya seni pertunjukan tradisional ini mulai tenggelam, cuman semakin berkembangnya seni modern, karaoke dan pertunjukan budaya-budaya luar yang lebih masif masuk ke Kalimantan Selatan. Barangkali itu tanggapan dari saya, Mas. Terima kasih. Bagaimana penanya? Sudah cukup? Atau ada yang mau ditambahkan? Terima kasih atas jawabannya. Dengan jawaban tadi saya bisa menyimpulkan kalau perbedaan yang pertama itu yang tadi yang disebutkan adalah kalau dengan wayang kulit Banjar dan wayang kulit Jawa itu adalah dari segi bentuk basicnya itu lebih kecil seperti itu. Dan tadi juga dari asal muasalnya itu bisa dikatakan berarti sama, asal mulanya itu dari Jawa, yaitu berdasarkan penyebaran agama Hindu dan Islam seperti itu.
Terus tapi perbedaan yang paling esensial itu adalah dari segi bahasa. Kalau yang di Lombok Banjar ini adalah bahasa Banjar, yang dipakai itu bahasa Banjar, sedangkan yang Jawa itu pendalangannya itu dalam menggunakan bahasa Jawa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, kembali kasih.